menafsirkan itu jangan sepotong-sepotong, tamatkan, tuntaskan sampai beres, sebab nantinya kacau gitu loh. Kita harus lengkap dalam memahami ayat. Sebab kalau tidak lengkap nanti artinya jadi kacau, mafhumnya jadi kacau, maksud yang sebenarnya jadi kacau. Makanya pada akhirnya banyak aneh-aneh gitu loh. Akhirnya banyak orang yang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Lah kok qala Rasulullah? Kalau qala Rasulullah itu kan mafhumnya kan jadi beda gitu loh. Kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, berarti Al-Qur'anul Karim ini adalah ucapan Rasul, bukan kalamullah. Itu gara-gara tidak membaca lengkap ayat, pada akhirnya membenarkan ucapan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Gimana itu? Gitu. Baca dong sampai tamat. Tanzilum mirabbil alamin walau taqawwala, itu sudah batal qala Rasulullah fil Qur'anil Karim itu. Paham gak? Jelas. Makanya dalam hal ini masyhur di kalangan para ulama bahwa Al-Quran ini adalah wahyu, adalah kalamullah lafzon wa maknan. Al-Quran itu kalamullah baik secara lafaznya, baik secara maknanya. Apa landasannya? Baca surah Al-Qiyamah ayat ke-16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna alaina bayana. Jelaskan. Kata Allah kepada Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan sekali-kali engkau Muhammad menggerakkan lidahmu agar engkau lekas menangkap Al-Quran. Sebab inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sebab atas kamilah pengumpulan Al-Quran itu dan pembacaan Al-Quran itu. Maka fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana, maka tatkala kami membacakan Al-Quran itu, ikutilah bacaannya. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas kami pula penjelasan Al-Quran itu. Jelas kan? Qaul ulama yang mengatakan bahwa kalamullah itu lafzun wa maknan itu jelas. Karena di surah Al-Qiyamah dijelaskan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tatkala kami membacakan ayat Al-Qur'an itu melalui lisan Jibril. Sebagian ahli tafsir menafsirkan hal itu. Ala lisani Jibril fattabi' qur'ana, ikutilah bacaannya. Jelas kan? Makanya sepakat para ulama mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah lafzon wa maknan. Lafaznya serta maknanya, bahkan bayana penjelasannya. Lafaznya dari Allah, maknanya juga dari Allah, penjelasannya juga dari Allah. Makanya gak sembarangan menafsirkan Al-Quran, harus berdasar. Gak bisa sembarangan menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran, gak bisa sembarangan menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadi. Karena akan jelas, summa inna alaina bayana. Makanya dalam ilmu tafsir masyhur, itu kan? Tafsir itu sebaiknya tafsir Quran bil Quran, kalau tidak Quran bil Quran, Quran bil hadis. Itulah. Atau paling
Yang sebelah sininya tafsir Quran bil isyarat, gitu kan. Jangan sampai menggunakan tafsir Quran bil birra'yi. Nggak bisa, cari dulu ayat pendukungnya gitu loh. Jangan mentang-mentang dikatakan innahu laqaulu rasulin karim. Oh, ini Al-Quran ini adalah ucapan Nabi. Ini gimana? Cari penjelasan lainnya, baca ayatnya dengan lengkap. Tanzilum mir rabbil alamin. Itulah. Tanzilum mir rabbil alamin itu. Sebab walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Jelaskan. Jangan cuma mengartikan satu ayat, ya ayat yang lainnya dipotong. Itu bagaimana ceritanya menafsirkan ayat ke seperti itu? Summa inna alaina bayana. Cari penjelasannya yang lain di ayat yang lain. Paham kan? Nah itu penjelasan tentang surah Al-Haqqah 38 sampai 47. Lalu kemudian dalam ayat ini ada kata qauli syair. Nah, maaf, bukan qauli syair. Di ayat ini kan tadi ada kata qaulu rasulin karim. Nah, ya kan? Ini pengetahuan lainnya, pengetahuan tambahan. Ayat atau ada ayat yang sama dengan ayat surah Al-Haqqah ayat 40 ini. Salah satunya ada di dalam surah At-Takwir. Bunyinya fala uqsimu bil khunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanafas innahu laqaulu rasulin karim. Sama tidak? Sama kan? Innahu laqaulu rasulin karim. Di surah Al-Haqqah juga innahu laqaulu rasulin karim. Tetapi meskipun kalimatnya sama, nah, qaulu rasulin karim, tetapi maknanya berbeda. Maknanya apa? Berbeda. Berbeda bagaimana? Rasul yang dimaksud dengan ayat dalam Al-Haqqah ini siapa? Nabi Muhammad. Paham? Nabi Muhammad. Itu kalau dalam surah Al-Haqqah. Apa alasannya? Sebab ada penguat di ayat berikutnya. Wa ma huwa biqauli syair. Dan bukanlah Al-Quran itu sebagai ucapan dari seorang penyair. Sebab Muhammad itu dianggap oleh orang Quraisy sebagai penyair karena membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan dianggap ayat Al-Quran ini sebagai puisi, sebagai syair. Dan di ayat berikutnya wala biqauli kahinin, dan bukan pula ucapan seorang dukun. Sebab Muhammad juga dikatakan sebagai dia mah dukun. Oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy. Sementara dalam surah At-Takwir yang dimaksud Rasul itu siapa? Nah, ini beda, harus beda kan? Sementara dalam surah At-Takwir itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril atau malak Jibril. Kenapa? Apa yang menjelaskan bahwa Rasulin Karim dalam surah At-Takwir itu adalah malaku Jibril atau malaikat Jibril? Kalau kata orang Indonesia jadinya menyebutnya malaikat Jibril. Padahal malaikat itu kan kalimat jamak gitu. Yang benar itu malaku Jibril. Apa yang menjadi landasan bahwa Rasulin Karim dalam surah At-Takwir malaku Jibril? Sebab di ayat berikutnya wa ma sahibukum bimajnun, walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Jelas kan? Beda kan?
Jibril tidak pernah dikatakan oleh orang Quraisy sebagai syair atau sebagai kahin, sebagai penyair atau sebagai seorang dukun. Yang pernah dikatakan seorang penyair itu siapa? Muhammad. Yang pernah dikatakan sebagai dukun itu siapa? Muhammad. Jibril tidak pernah dikatakan sebagai itu. Makanya dalam surah Al-Haqqah, makna Rasul di sana siapa? Yakni Muhammad. Paham? Sebab di ayat berikutnya dijelaskan wa ma huwa biqauli syair wa awala biqauli kahin. Orang yang pernah dikatakan sebagai syair oleh orang kafir Quraisy dan orang yang dikatakan sebagai kahin oleh orang kafir Quraisy itu siapa? Muhammad, bukan malak Jibril. Sedangkan yang pernah walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin itu siapa? Jibril. Paham sampai sana? Nah, itu bedakan. Jadi kalau dalam surah Al-Haqqah itu rasulnya dimaksud adalah Nabi Muhammad, sedangkan qaulu rasul yang dimaksud dalam surah At-Takwir itu siapa? Malaku Jibril. Awalnya tetap bermakna wahyu. Faham sampai sana? Jadi mafhumnya apa dari surah Al-Haqqah ayat 37 sampai 48 ini, sampai 40 berapa? Ayat 38 sampai 47 ini. Mafhumnya begini, kalau kita artikan secara mafhum dari ayat itu begini. Maka aku tidak perlu bersumpah dengan apa yang engkau lihat dan apa yang tidak engkau lihat, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad yang kalian anggap sebagai penyair dan kalian anggap sebagai dukun. Ini adalah wahyu yang turun dari Tuhan semesta alam. Sebab kalau seandainya Muhammad mengada-ngada terhadap wahyu tersebut, atau mengada-ngada dengan ucapannya mengada-ngada terhadap wahyu tersebut dan mengatakan atas nama kami atau atas nama Allah, maka Allah akan menyiksa Muhammad pada saat itu juga. Faham sampai sana? Gitu. Paham kan? Jadi ini ayat bukan menegaskan bahwa ini qaul Muhammad, bukan. Mohon maaf ya. Makanya bacanya sampai lengkap, bukan. Itu paham kan? Bahkan la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin. Thumma laqata'na minhu watin. Bahkan kami akan mematikan Muhammad, memutus urat nadi Muhammad pada saat itu juga. Kalau seandainya Muhammad mengada-ngada dengan ucapannya mengada-ngada terhadap wahyu tersebut. Paham? Dan wama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak akan ada yang bisa menghalangi atas hal tersebut. Satu orang pun dari kalian. Jelas kan ancamannya tuh. Paham? Jadi jelas bahwa Al-Quran itu bukan qala Rasulullah, tetapi qala Allah. Ini masih ngeyel membenarkan qala Rasulullah. Itu piye toh? Dari mana ayatnya qala Rasulullah fil Qur'anil Karim? Dari mana? Itu katanya qala Rasulin Karim. Baca dong sampai tamat. Tanzilum mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Baca sampai tamat. Gitu loh. Baru menyimpulkan. Makanya memahami ayat itu jangan sepotong-sepotong. Cari lagi ayat pendukung tuh. Bahkan Nabi juga kan bahkan Nabi juga diperingati oleh Tuhan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Bahkan kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana.
Gitu kan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jelas. Jadi sekali lagi kesimpulan dari ayat ini adalah pertama, bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar merupakan wahyu dari Allah, dan Al-Quran ini bukanlah ucapan seorang Muhammad yang dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai penyair dan dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai dukun. Sebab kalau seandainya ini adalah ucapan Muhammad, dan kalau seandainya Muhammad mengada-ngada dengan ucapan yang mengada-ngada terhadap wahyu tersebut, terhadap Al-Quran tersebut, maka Allah akan menyiksa Nabi Muhammad pada saat itu juga. Paham sampai sana? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wallahu a'lam bissawab.